Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak juara? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita akan belajar tematik. Yang mana tematik pada saat ini di tema 2 ini kita akan belajar tentang informasi. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai? Kita langsung saja simak pemaparan materi berikut ini. Pada pembelajaran tematik kali ini tentang informasi, Burama sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, diharapkan anak-anak juara bisa memahami cara mencari informasi. Kemudian yang kedua, diharapkan anak-anak juara bisa memahami pengelompokan informasi berdasarkan kata tanya. Dan yang berikutnya yaitu supaya bisa menentukan informasi dari pertanyaan dan jawaban pada teks menggunakan pengelompokan kata tanya. Oke, berikutnya kita masuk ke materi informasi. Apa sih itu informasi? Iya, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, informasi sendiri itu ketika kita mendapatkan informasi, maka kita bisa atau dapat membuat seseorang itu mengetahui atau memahami sesuatu hal karena mendapatkan informasi tersebut. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan informasi? Supaya kita bisa mendapatkan informasi, tidak harus kita mendapatkannya dari seseorang. Kita bisa mendapatkan informasi bisa dengan cara membaca teks dengan cermat. Ya. Nah, kemudian berikutnya dalam mengolah informasi. Untuk mengolah informasi, kita bisa menggunakan kata tanya. Kata tanya itu apa aja sih? Kata tanya itu disingkat dengan adik simbara. Adik simbara. Apa itu adik simbara? Adik simbara. A, apa? Di mana? K, ya. K, kapan? Siapa? M, mengapa? B, bagaimana? Dan R adalah berapa. Oke, itulah kata-kata tanya yang bisa kita gunakan untuk bisa mendapat atau mengolah informasi. Oke, dari kata-kata tanya tadi kita bisa mendapatkan arah jawabannya itu dari mana? Arah jawabannya itu bagaimana? Nah, kita mulai dari apa? Kata tanya apa itu? Arah jawabannya adalah untuk menanyakan nama-nama benda, kemudian bisa mengarahkan ke sebab akibat, mengarah ke judul, mengarah ke tema juga bisa. Itu apa ya? Kemudian yang berikutnya di mana? Di mana arah jawabannya itu cenderung ke suatu tempat atau latar. Kemudian kapan? Kapan itu berarti menanyakan waktu kejadian. Kemudian siapa? Siapa berarti arah jawabannya ke menanyakan pelaku, tokoh utama atau tokoh pendukung. Gitu. Kemudian mengapa? Mengapa bisa kata tanya mengapa itu menunjukkan arah jawaban alasan suatu masalah atau kenapa peristiwa itu terjadi. Tuh ya. Kemudian bagaimana? Bagaimana itu mengarahkan kita untuk menjawab suatu pertanyaan itu tentang cara membuat, proses membuat, menanyakan tentang urutan, pendapat, atau sikap. Yang terakhir, berapa? Berapa berarti anak juara pasti sudah paham. Kalau berapa berarti menanyakan
jumlah atau banyaknya benda. Nah, kita langsung aja ke contoh. Apa penyebab penyakit emfisema? Penyebab penyakit emfisema adalah pembuluh darah pada paru-paru yang kemasukan udara. Nah, itu salah satu contoh dari kata tanya apa. Yang mana kata tanya apa ini memiliki arah jawaban yang menunjukkan apa tadi penjelasannya? Iya, ada menunjukkan arah jawaban berupa nama-nama benda, sebab akibat, judul, dan tema. Berarti kalau ada pertanyaan apa penyebab penyakit emfisema, itu berarti menuju ke mana arah jawabannya? Iya, betul. Sebab akibat. Nah, di sini bisa dijawab penyebab penyakit emfisema adalah pembuluh darah pada paru-paru yang kemasukan udara. Berikutnya, siapa yang berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Orang yang berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru adalah orang yang memiliki kebiasaan merokok. Nah, di sini kata tanyanya apa? Iya, betul. Kata tanyanya berupa siapa. Kemudian arah jawabannya. Arah jawabannya lebih ke kalau siapa berarti pelaku atau tokoh utama atau tokoh pendukung. Nah, di sini ini menanyakan ke siapa pelakunya, siapa yang akan menjadi orang yang berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru. Nah, maka dari itu jawabannya adalah orang yang berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru adalah orang yang memiliki kebiasaan merokok. Itu. Ya, alhamdulillah. Mudah sekali ya. Contoh berikutnya. Di mana terjadinya infeksi pada penderita bronkitis? Di mana? Di mana di sini? Arah jawabannya kemana? Ayo. Arah jawabannya adalah menunjukkan ke latar atau suatu tempat. Nah, ini di mana? Pertanyaan, di mana terjadinya infeksi pada penderita bronkitis? Bisa dijawab dengan jawaban infeksi pada penderita bronkitis terjadi pada cabang batang tenggorokan. Jadi letaknya ada di cabang batang tenggorokan. Itu tempatnya. Nah, itu tadi beberapa contoh dari pertanyaan dan arah jawaban yang menggunakan beberapa kata tanya dari Adik Simbara. Nah, sekarang yuk anak-anak juara mencoba untuk membuat pertanyaan dan jawaban yang menggunakan kata tanya Adik Simbara berdasarkan bacaan penyakit pada sistem pernafasan yang ada di halaman 80 sampai 81. Nah, cara mengerjakannya tuliskan dengan bentuk seperti contoh berikut. Seperti ini ya. Di sebelah kiri ada kalimat tanya beserta kata tanyanya. Nah, contoh seperti apa penyebab penyakit emfisema, dan silakan jawaban dari pertanyaan yang kalian buat kalian tuliskan dengan diberi tanda panah di sebelah kanannya, gitu. Itu ya? Oke. Itu tadi penjelasan dari Bu Rahma tentang informasi. Sekian dari Bu Rahma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.